Apa kabar kawan-kawan semua, kembali lagi di channel M Random. Untuk video kali ini saya mau share tentang memperbaiki bridge gitar yang lepas. Mungkin kawan-kawan pernah mengalaminya ya, dan biasanya relatif lebih sering ke gitar yang memang gak terlalu mahal, karena mungkin proses produksi pabriknya pun gak begitu sempurna. Cuman hal tersebut bisa dibilang wajar lah ya. Di sini saya ada gitar klasik Yamaha seri C350. Kayaknya ini gitar cukup standar ya untuk yang belajar gitar klasik. Dan mungkin rata-rata punya permasalahan yang sama, yaitu bridge-nya lepas seperti ini. Nah, ini dia untuk bridge-nya. Jadi bridge-nya lepas. Biasanya karena memang permukaannya pengelemannya kurang sempurna. Jadinya ketika ketarik senar dia jadi lepas. Jadi sekarang kita akan mencoba memperbaiki gitar ini. Adapun beberapa alat yang akan kita perlukan untuk menempel ini, saya sudah mempersiapkan beberapa alat. Ini saya menyiapkan beberapa balok. Ini pakai kayu bekas juga nggak apa-apa. Jadi ini buat bantalan ketika ngepres si gitarnya. Lalu di sini ada, saya pakai lem kayu ya. Lem kayu sebetulnya usahakan cari lem kayu yang sebagus mungkin. Karena kalau pakai lem kayu yang putih itu dia juga sebenarnya bagus, cuman perekatannya harus lebih lama, dan untuk permukaan lemnya juga harus lebih bersih. Jadi untuk yang seperti ini di Indonesia itu ada dua merek yang saya tahu, yaitu Corona sama Presto. Cuman kalau mau yang lebih bagus bisa coba pakai yang brand Tightbond. Cuman agak susah carinya di sini dan harganya lebih mahal juga. Lalu di sini juga saya udah menyiapkan ini. Ya, semua orang pasti nggak akan punya sih alat seperti ini, hanya pembuat gitar biasanya yang punya seperti ini. Cuman ini kemarin karena di sini pun nggak ada, jadi saya kemarin sengaja membuat alat sederhana ini. Jadi ini tuh semacam klem ya nantinya buat ngejepit si bridge-nya. Jadi pas ketika proses lem kita perlu klem ini. Ini saya buat dari kayu lapis. Saya potong pakai laser cutting karena biar lebih mudah. Di sininya pakai mur yang bulat yang biasa di furniture. Terus saya pasang baut seperti ini ya. Karena biasanya kita perlu klem yang cukup panjang untuk mencapai si bridge ini. Jadi memang titiknya dari lubang ini. Kalau kita lihat di sini, ini saya udah saya ukur spesifik untuk gitar. Nah, ini nanti klemnya ke sini. Ada 3 lah nanti minimal, atau minimal 2 biasanya. 3. Di sini saya 3 karena klemnya juga bukan klem yang semestinya. Jadi mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik. Oh ya, ada tambahan lagi. Jadi kita perlu amplas. Di sini pakai amplas yang saya pakai 60. Kenapa 60? Karena biar lebih cepat aja untuk membersihkan sisa lem yang ada di gitar dan di bridge. Jadi kita perlu amplas dan sebuah potongan pisau cutter ya yang kecil, isi cutter atau silet atau apapun. Ini untuk membersihin juga fungsinya. Jadi kita simpan aja. Setelah semua alat ada, kita mulai aja. Kita bersihin dulu aja meja-meja ini. Kita minggirin dulu beberapa alat ini. Mungkin turun simpan bawah aja kali ya. Meja sebagian. Oke. Kita siapkan amplas ini, dan kita siapkan bridge yang
lepas. Sebetulnya di sini udah saya amplas sebelum divideokan. Jadinya ininya udah bersih ya. Biasanya ininya kotor, ada serpihan kayu yang dari topnya yang nempel ke sini. Jadi pertama dibersihin dulu. Sebenarnya bisa di scrap pakai kayak cutter tadi. Cuman kalau saya pribadi lebih seneng langsung diamplas. Cuman untuk proses amplasnya si bridge ini kita nggak amplas seperti ini. Nggak pakai tangan. Soalnya kalau pakai tangan digosok ke bridge-nya, ini ada kemungkinan tidak akan rata. Jadi saya biasanya lebih memilih si amplas disimpan di permukaan yang rata. Simpan di atas amplasnya si bridge. Kita tinggal gosok. Seperti itu. Pokoknya gosok, usahakan permukaannya selalu rata. Kalau kaca sebenarnya lebih bagus karena dia rata banget. Cuman ada beberapa pembuat gitar yang memang seneng untuk bagian tengah bridge-nya itu agak dalam. Jadi ketika ngepres, ketika diklem, si pinggir-pinggirnya akan otomatis menekan. Cuman karena kita menggunakan 3 klem, jadi saya mencoba meratakan si bridge ini. Oke, ini kalau bridge udah selesai, ini yang pasti harus bersih dari sisa-sisa kayu dan sisa lem. Kalau bridge udah selesai, kita minggirkan dulu amplas. Kita siapkan untuk gitarnya nih. Nah, kebetulan di gitar ini, di bagian ininya tuh, di bagian bridge-nya dari pabriknya udah di setup untuk ada pinnya ya ini. Jadi untuk peletakannya kita nggak akan melenceng, pasti lurus. Tinggal masukin aja posisi pinnya di sini. Nah, ini posisi pinnya udah pas, berarti posisinya udah benar di situ. Cuman kalaupun nggak ada pinnya, kita bisa mengukur dengan cara waduh saya lupa ngebawa meteran. Intinya dari titik ini kita ukur sampai fret 12. Ini nolnya ya, dari nut ini, ujung nut ini 0 sampai 12. Dari fret 12 sampai ke dudukan saddle ini, itu tuh sama jaraknya dengan dari fret ke 12 sampai ke nut ini. Jadi ya kurang lebih kita ukur. Kalau nggak ada pin ya, kita ukur lagi ke arah sini, baru kita pasang nih. Lalu kalau udah dipasang, kita akan menandainya dengan masking tape atau lakban kertas. Kita akan memasang ini, tujuannya sebetulnya supaya lebih rapi aja ya. Jadi ketika dipres, lem tuh pasti bleber. Jadi kita kayak di masking dulu. Jadi ketika ada lem bleber, kita bersihinnya lebih gampang. Oke, kita pasang aja. Ini pinnya tinggal dipasin sama dudukan ini ya. Dudukin dulu. Kita fitting dulu sebelum. Kita fitting dulu, jangan dulu dilem. Lalu kita gunakan masking tape yang kita punya. Jadi masking tape ini juga bisa digunakan sebagai perimeter lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini kalau nggak ada pin, si masking tape ini bisa jadi penanda juga posisinya di mana. Cuman biasanya kalau tanpa pin itu ketika diklem dia akan geser-geser. Dan untuk gitar klasik kebetulan bentuk bridge-nya itu lurus seperti ini ya, jadi gampang untuk maskingnya. Kalau untuk gitar folk kan bentuk bridge-nya suka aneh-aneh tuh. Saya biasanya diblok dulu semua, lalu ditutup, diposisikan si bridge-nya. Habis itu baru ditandain pensil, lalu saya potong pakai cutter biasanya. Di maskingnya gitu, tinggal dibuka dan dibuang bagian yang akan kita lemnya. Kita
Kita masking tape dulu aja. Nah, ini di sini kita bisa lihat ini sebenarnya ada pinggir-pinggir yang finishing sama dengan top ini yang tidak tidak terbuka. Jadi mungkin salah satu kelemahan dari pabrikan biasanya ini, salah satunya seperti ini. Di sini saya akan coba membersihkan ya. Jadi kita akan gunakan si cutter ini, isi cutter ini. Kita garis dulu. Ini lumayan perlu ketelitian ekstra ya untuk ngerjain ini. Makanya biasanya kadang untuk beberapa gitar ini kita kerik biar finishingnya hilang. Jadi biasanya untuk beberapa gitar kadang biaya repairnya bukan lebih mahal sih. Kadang biaya repairnya itu mendekati harga baru si gitarnya. Jadi kadang pembuat gitar juga atau yang bisa memperbaikinya kadang nanya juga, ini worth it nggak untuk diperbaiki atau mungkin lebih gampang beli lagi gitu. Biasanya opsinya itu. Cuman kita akan perbaiki aja untuk yang ini. Intinya kita bersihkan sampai ke permukaan si kayunya ya, sampai permukaan kayunya terbuka. Cuman untuk yang area-area pinggir ini kita sengaja sisain aja, nggak apa-apa dikit. Cuman di sini yang agak luas ini akan saya bersihkan. Oke, di sini udah kita lihat udah cukup bersih lah ya, dan si kondisi bridge juga udah. Berarti selanjutnya kita tinggal memasang pakai lem untuk kencengin si bridge ini. Cuman ingat jangan kebalik masangannya ya. Ini saddle, ini untuk cantolan si senarnya. Jadi posisi saddle selalu ke arah neck. Cuman sebelum kita lem, kita coba simulasiin dulu. Kita pasang bridge-nya. Nah, di sini fungsi si balok-balok tadi. Kita pakai klemnya. Nah, baloknya kita simpan di situ. Kita masukin untuk klemnya. Jadi kenapa kita pakai balok ini? Karena kan kayu ini enggak terlalu keras ya. Sedangkan ini ujungnya adalah baut besi. Mungkin kalau menggunakan klem yang lebih proper bisa lebih baik sih sebetulnya. Cuman karena di sini kita nggak ada, saya menggunakan solusi ini. Jadi si kayu ini sebagai bantalan lah. Ini posisinya di situ, kita tambah lagi. Oke. Ini kalau gitar sih relatif bisa dibilang mudah lah ya untuk aksesnya karena cukup besar. Yang susah tuh biasanya ukulele tuh. Ini kayak beginian nih. Karena klemnya belum tentu bisa masuk. Mungkin jarak klemnya kita untuk klemnya mungkin nggak terlalu besar ya. Kita nggak perlu jarak klem yang jauh. Tapi ketika ini aja susah nih. Bentar. Kesini nih. Nah,
Ini perlu feel juga untuk masukin klemnya. Kita simulasiin dulu. Ini di sini, ini di sini. Jadi kita biar bisa ngitung posisi klemnya aja ya, ini di mana sebetulnya. Nih. Karena tekanannya itu diusahakan harus rata. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi kenapa harus pakai klem seperti ini? Karena tekanannya itu harus tepat dari bawah soundboard ini, dari bawah tahanan, kemudian dipres dari atas. Jangan sampai kalau kawan-kawan mencoba memperbaiki sendiri, jangan sampai titik tumpu tekanan dari bawah bodi ya. Karena ini tuh ketebalannya paling 2,5 mili. Jadi ketika ditekan, ini pasti pecah atasnya, makanya kita perlu klem yang agak spesifik seperti ini. Sebenarnya ada beberapa klem juga yang panjang yang bisa kita gunakan, cuman ya seperti saya bilang, saya nggak ada. Adanya ini karena saya bikin dulu juga. Mungkin untuk kawan-kawan juga bisa coba bikin aja pakai multi. Mekanismenya kurang lebih seperti inilah. Gitarnya bisa diukur sendiri. Ini di sini udah oke. Saya lihat permukaannya udah cukup rata. Jadi kita kendorkan lagi. Karena udah oke, kita kendorkan. Untuk balok-baloknya, nah kita pinggirin dulu. Karena kita akan mulai memasangkan lem di bridge-nya ya. Ini gara-gara bekas potongan lasernya nih jadi kotor, hitam-hitam. Kita buka dulu deh. Nih ya. Ini lemnya ini lemnya seperti yang saya bilang tadi. Cuman ini memang bukan di botol aslinya. Jadi saya pindahin ke sini karena nggak ada di sini lemnya. Kita sedikit-sedikit. Nah, usahakan rata ke seluruh permukaan kayunya. Nah, fungsi si masking tape itu ini sih sebetulnya nih, biar lem tuh pasti bleber. Ya, kita bisa meminimalisir kekurangannya. Nah, daerah ini kita lihat kayunya agak dalam, jadinya mungkin kita kasih lem agak banyak. Ya, lemnya nih susah karena bawahnya dikit. Nah, area ini saya bikin agak lebih tebal lemnya. Kita juga akan pasangkan lem di bagian bridge ya. Ketika kita press, banyak banget yang blebernya. Jadi nanti mungkin saya lupa mention tadi, lebih bagus kalian siapkan juga lap yang udah dikasih air. Itu untuk ngebersihin si sisa lem ini ya, yang keluar ketika dipres. Sorry. Kalau saya pribadi sih biasanya kayak area pinggir ini saya bikin Kalau saya pribadi biasanya area pinggir ini saya bikin agak tipis lemnya. Jadi nah saya dorong gitu. Karena nanti juga yang dari tengah ketika dipres akan nge-push ke pinggir. Kita bersihkan dulu.
pasang aja. Di sini, nah ini ada area yang kurang lem juga nggak apa-apa, karena nanti kita akan tertempel dari lem yang ada di bridge. Cuman lebih bagus memang usahakan si lemnya rata seluruhnya. Agak susah nih nyari lubang pinnya. Nih. Oke, kita pasang dulu. Untuk klemnya yang tengah dulu aja biar seimbang. Nah ini kalau nggak ada pinnya tuh biasanya pas bagian ini tuh agak susah nih, karena biasanya yang permukaan lemnya kan licin ya, jadi geser-geser. Nah kita putar aja, kita cek lagi. Oke, aman. Saya biasanya cek pakai kuku di bridge-nya. Kalau kukunya masuk berarti kurang rapat si klemnya atau bridge-nya nggak rata. Kalau terjadi seperti itu, baiknya dibuka lagi, PR sih, terus bersihin lagi, ya kembali ke step awal lagi. Berarti emang permukaan bridge-nya kurang rata. Nah, ini bisa kita lihat ada sisa-sisa lem yang keluar dari bridge ketika proses clamping. Ini nanti akan kita bersihkan. Tunggu beberapa menit dulu. Kita bersihkan dan kita buka si masking tape-nya. Nah, ini dari sisa-sisa lem yang keluar, saya biasanya ngebersihin pertamanya pakai sederhana sih, ini pakai sedotan yang ditajemin. Nah, ini kita ambil dari semua sisi. Di sini karena nggak ada lap basah, jadinya saya pakai tisu aja untuk membersihkan si sisa-sisa lem yang di sini ya. Tisu ini jangan sampai basah banget sih sebetulnya tisunya. Cuman buat ngebersihin di sekitaran bridge-nya aja, biar nggak ada sisa-sisa lem. Soalnya nanti setelah kering juga sebenarnya si lemnya bisa dibersihin. Cuman akan lebih mudah kalau kita bersihkan sebersih mungkin dari awal. Jadi pas pembersihan setelah bridge nempel gak akan terlalu sulit. Apakah si air basah ini akan merusak gitar? Sebetulnya enggak sih ya, karena ini kan cuman lembab doang si lap ini tuh. Dan nggak sampai membasahi si body gitar keseluruhan. Oke. Kita lap pakai tisu kering. Nah, ini sebelum sebelum lemnya kering, saya biasanya langsung melepas si masking tape yang kita buat tadi, karena ketika lemnya kering tuh dia bisa lumayan menempelkan si masking tape ini ke kayu. Jadinya pas kita lepas biasanya suka ada yang keambil bagian finishingnya mungkin, atau apanya lah, ada yang pecah biasanya finishingnya kadang-kadang ya. Jadi untuk amannya saya lebih memilih membuka ketika si lemnya masih basah. Oke. Bukanya pelan-pelan aja.
Ini nggak ada lap basah sih di sini sebenarnya lebih. Oke. Oke. Nah, proses pengeleman ini lebih baik dipres selama 24 jam. Cuman untuk klem ini sih harusnya 6 jam atau mungkin 4 jam udah bisa dibuka si klemnya. Dan ini pun saya ngerjainnya malam ya. Jadi kita akan biarkan semalaman. Besok pagi mungkin agak siang bridge ini akan kita buka. Oke, ini udah berapa ya? Kayaknya 10 jam kurang lebih ini. Kita buka aja, karena udah selesai. Harusnya ini udah bisa pasang senar ya, kalau dengan lem ini. Kita buka. Oke. Nih bisa kita lihat hasilnya udah lebih baik, cuman emang ada beberapa sisa lem yang keluar ya, cuman nggak terlalu berantakan sih. Sama di sini ada sedikit ngangkat sebetulnya, cuman dia kayaknya gara-gara ada kayu kemarin yang lepas, tapi nggak apa-apa. Kita coba pasang senar aja sekarang. Oke. Oh ya, di sini saya mau bahas dikit aja. Kalau kemarin kan kita pasang bridge-nya udah ada pinnya kan, jadi tinggal pasang aja posisinya sama di sini. Cuman kalaupun nggak tahu posisi di mana, misalkan lepas posisi pasnya, di sini ada meteran yang saya gunakan. Tinggal ukur aja ke fret 12. Di sini 32,45 lah kurang lebih. 32,323 mili berarti ya. Kita lihat ukur ke sini juga. Nih sama jadinya. Jadi memang dari nut ke fret 12 ke saddle itu harus sama. Kalau geser dikit atau mundur dikit nanti biasanya ketika ditune udah aman, ketika kita mainin atau kita pencet senarnya makin ke dalam dia makin false. Jadi kalau yang tanpa pin harus lebih hati-hati ketika memasang bridge-nya. Kita pasang senar sekarang. Nah, ini dia untuk pemasangan bridge. Udah selesai. Cuman di sini saya pakai senar bawaannya, senar bekasnya, karena apa ya? Sebenarnya idealnya pakai senar baru. Cuman di sini saya pakai dulu senar bawaannya untuk kita lihat dulu. Kita pasang dulu, kita set up. Apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah? Nanti kita bisa set up lagi. Kalau udah oke, tinggal ganti ke senar baru.